Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Kalau disebut Indonesia, apa yang dikenal orang? Indonesia, gambar objek wisatanya Candi Borobudur. Candi Borobudur, Buddha. Indo, Hindu. Candi Borobudur, Buddha. Tempat yang paling dikenal orang di Indonesia, Pulau Bali. Hindu Bali. Jadi kalau disuruh seminar internasional tentang bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia, nggak usah panjang-panjang, ceritakan aja dari 3 itu. Namanya Indonesia, objek wisata paling diingat orang Candi Borobudur, dan pulau yang dikunjungi orang Bali. Datanglah ke Indonesia, nggak ada yang mengganggu, paling ada copet dikit. Kenapa? Karena Islam sudah mengajarkan kita ke dalam dan keluar. Sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, rakaat pertama untuk yang keluar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Rakaat pertama untuk yang di luar, rakaat kedua untuk yang ke dalam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan, mau bertetangga, mau satu kantor, mau satu sekolah, sudah jelas. Sebelum matahari terbit, sebelum sholat subuh, 2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sudah diatur tentang bagaimana bertetangga, berjiran, berkawan. Dan nama agamanya tidak diambil dari nama orang. Makanya orang barat itu seolah-olah agama Islam ini dari Nabi Muhammad SAW. Mereka menggunakan istilah Muhammadinism. Tapi istilah itu nggak pernah dipakai orang Islam. Kita tidak pakai nama Sayyidina Muhammad SAW. Dia tidak pakai nama daerah, dia tidak pakai nama suku, dia tidak pakai nama orang. Dia pakai nama Islam. Diambil dari kata aslama yuslimu, Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Islam itu sendiri asalnya dari 3 huruf. Sin, lam, mim. Salam. Salam artinya damai, keselamatan, kedamaian. Selesai sholat kita mengucapkan Allahumma antas salam. Allah yang kita sembah itu maha damai. Allahumma antas salam. Kedamaian itu datang dari siapa? Wa minkas salam. Kedamaian itu kembali kepada siapa? Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkanlah kami dengan kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam. Dan kalaupun kami mati, masukkan kami ke tempat yang penuh dengan kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Begitulah kita diajarkan. Mesir itu negara muslim mayoritas, tapi objek wisatanya piramid, Sphinx, menunjukkan bahwa Islam tidak menghancurkan. Dia datang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Itulah kenapa ketika Islam datang disebut dengan Serambi Mekah. Raja yang pertama namanya Mirah Silu. Setelah masuk Islam berubah namanya menjadi bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh. Tapi karena orang Sumatera susah menyebut Al-Malikus Saleh, disebut dengan Malikul Saleh. Malik artinya raja, Saleh artinya raja yang saleh. Saya ziarah ke makamnya, saya lihat di batu nisannya 1297. Artinya dia meninggal pada tahun 1297 Masehi. Sekarang sudah 2026. 800 tahun yang lalu sudah ada seorang raja Islam di Pulau Sumatera, namanya Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh. Artinya kalau dia sudah jadi raja tahun 1297, berarti sebelum itu Islam sudah masuk. Karena nggak mungkin langsung tiba-tiba bisa orang jadi raja.
Dan dia jadi raja itu bukan dengan pedang, enggak. Memang diangkat oleh masyarakatnya, dilantik, lalu kemudian menjadi raja. Maka negeri itu disebut dengan Nangro Aceh Darussalam. Rumah salam yang penuh dengan keselamatan. Dan sampai hari ini, mahasiswa yang ada di Langsa, yang ada di Banda Aceh, ada yang Tionghoa, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Katolik, ada yang Kristen Protestan. Kita hidup bersama. Ini di atas Aceh. Turun dari Aceh, turun ke bawah Sumatera Utara. Sumatera Utara ini ibu kotanya adalah Medan. Di Medan itu ada satu kesultanan Islam, namanya Kesultanan Melayu Delhi. Nama sultannya itu yang membangun Masjid Raya Al-Masun, nama istananya Istana Maimun. Dan yang membantu membangun Masjid Raya Al-Masun itu ada seorang laki-laki kaya namanya Chong Api. Dari namanya orang Tionghoa. Chong Api, orang Tionghoa, orang Cina. Rumahnya ada di daerah Pecinan. Masih ada sampai sekarang, 2 lantai. Saya naik ke atas, saya tanya guide-nya, berapa kamarnya rumah ini? 36 kamar. Dan dia membantu membangun masjid. Dan ada satu masjid dia bangun sendiri. Bangun sendiri, orang taunya tempat kita selalu Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Ar-Rahman, Masjid Agung. Ini enggak, namanya Masjid Chong Api. Menunjukkan bahwa kita hidup berdamai. Dan ada satu kampung khusus, waktu saya sekolah di Medan tahun 90 sampai 95, namanya Kampung Keling. Kemarin saya lewat sudah berubah namanya Kampung Madras. Karena Madras nama salah satu kota di India. Dulu disebut dengan Kampung Keling karena orang kalau hitam dipanggil Keling. Saya pun dipanggil Somat Keling karena hitam. Nah, karena dianggap itu mengejek, lalu dibuat nama Kampung Madras. Dan masjid, termasuk masjid tua, saya pernah tausiah di situ di Medan. Saya tanya, masjid apa namanya? Masjid India. Jadi saudara kita yang datang dari India, ada yang Islam, ada yang Hindu, membuat satu komunitas. Saya tanya, kapan masjid India ini berdiri? Kami nggak ingat tahunnya Pak Ustadz. Waktu itu Gunung Merapi meletus. Karena orang zaman dulu itu kan jarang menulis. Makanya orang dulu itu nggak ingat dia tahun lahirnya. Bapak kapan lahir? Kira-kira Jepang masuk Pak Ustadz. Kamu kapan lahir? Pas tsunami Pak Ustadz. Nah, berarti 2004. Nah, orang mudah mengingatnya dengan mengingat momentum. Bahkan kawan saya pun kuliah dulu, saya tanya, kenapa tanggal lahirmu nggak ada bulannya? Karena saya nggak dicatat orang tua, kata dia. Kapan kamu lahir? Waktu pohon kelapa disambar petir. Jadi waktu Gunung Merapi meletus 1800-an sekian. Artinya mereka sudah hidup berdampingan. Kenapa orang banyak datang ke Medan, Sumatera Utara itu? Karena mereka di situ mau ikut menanam tebu karena pabrik gula, kemudian tembakau Delhi untuk buat cerutu, kelapa sawit dan karet. Makanya dibangun rel kereta api oleh Belanda panjang sekali. Prinsipnya hidup ini di mana ada gula, di situ ada semut. Turun ke bawah, dari Sumatera Utara turun bawah ke Riau. Di Riau ini ibu kotanya Pekanbaru. Di samping masjid yang pertama dibangun tahun 1762 oleh Sultan Muhammad Ali. Lalu kemudian di samping masjid itu sekarang ada satu kampung, kalau kita pergi ke situ, kalau ada di antara bapak ibu yang diikat matanya, dinaikkan ke pesawat, lalu diturunkan ke situ, buka mata lihat, terus dia ditanya, kau sedang di mana? Pasti dia akan bilang, ini kampungnya Jet Li dan Chow Yun Fat. Kampung saudara kita di Tionghoa. Kenapa mereka membangun perkampungan di situ? Karena menurut Feng Shui dan Hong Shui, itu adalah kepala naga dekat sungai, tempat rezeki menurut ilmu mereka. Dan kita bisa hidup berdamai, berdampingan. Lalu kemudian turun dari Sumatera Utara, turun ke Riau, turun lagi ke bawah ke Jambi. Jambi termasuk peradaban Melayu tertua, Melayu Jambi. Turun dari Jambi ini ke bawah Palembang.
Dan di Jambi itu saya berziarah ke makam Habib Barakbah. Jadi kalau ada Barakbah di timur, di Surabaya, dimanapun, Habib Barakbah yang pertama kali sampai di Jambi. Makamnya ada di Jambi. Dan waktu datang Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown tahun 2018, ada yang nanya ke Ketua Robitoh. Waktu itu Sayyidi Al-Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain menjelaskan tentang beberapa marga Al-Habaib. Al-Haddad, Al-Attas, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, Al-Jufri. Salah satunya beliau menjelaskan bahwa ada beberapa Habib yang di Indonesia ada, di Tarim di Yaman sendiri sudah nggak ada. Di antaranya kata Habib Zain, Barakbah. Barakbah itu sudah nggak ada lagi di Yaman. Tapi di Indonesia masih ada. Dan yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara adalah di Jambi. Saya ziarah ke makamnya di Jambi. Lalu kemudian dari Jambi turun ke bawah, di Palembang. Ada satu riwayat menyebut Palembang itu asalnya Pailibang. Orang Tionghoa mereka mencatat sejarah bagaimana ketika pengusaha-pengusaha kapal layar dari Tiongkok sana sampai ke Palembang. Dan di antara Aceh sampai ke Lampung, ke bawah setelah Palembang ke Lampung, yang paling banyak habaib adalah di Palembang. Ziarah kubro, ziarah terbesar. Nah, ini tentang Pulau Sumatera. Ustaz, kenapa cerita Sumatera? Ya, saya datang dari Sumatera. Kenapa Ustaz bisa dari Sumatera? Ya, nggak bisa milih. Kalau bisa milih dulu dari Mobagu. Nah, jadi bahwa kita ini mau baik atau tidak baik bisa milih. Tapi bahwa kita lahir di mana, itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sumatera, lalu kemudian saya menyeberang ke Pulau Jawa, transit sebentar. Habis itu kami pun terbang menuju Gorontalo. Dari Gorontalo naik mobil tadi sampai ke Boloang Mongondo. Habis itu baru kami lanjutkan ke kota Mobagu. Banyak yang mengatakan ini jauh Pak Ustaz. Enggak, 2 kali kedip sampai. Kenapa? Karena tidur di mobil. Jadi alhamdulillah saya termasuk orang yang diberikan Allah nikmat bisa tidur. Ada orang yang nggak bisa tidur di mobil, nggak bisa tidur di pesawat, nggak bisa tidur di apapun, nggak bisa tidur. Saya alhamdulillah nikmat saya syukuri. Belum lagi pesawat itu bergerak, saya udah tidur. Naik mobil pun juga begitu. Sampai istri saya bilang, apa ini sikit-sikit tidur? Saya bilang, tanda suami bahagia, mudah tertidur. Untuk menyenangkan hati dia. Padahal nggak ada dia pun, saya tertidur juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan Islam ini, ya tapi Islam kan nggak langsung sampai ke Sumatera Pak Ustadz. Islam itu awalnya di mana? Islam itu berawal dari kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi kemudian 13 tahun lamanya berdakwah, tapi ternyata di tempat kelahiran kita sendiri pun begitu. Sampai akhirnya disambut dengan Tola'al Badru Alaina, pindah ke Taif. Pindah ke Taif tidak diterima dengan marhaban ya Nurul Aini. Dilempar pakai batu sampai basah alas kakinya. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya darahmu itu menetes ke tanah, maka ratalah Taif itu semuanya hancur. Nabi mengusap tapak kakinya supaya darah itu tidak menetes ke tanah. Lalu Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, orang yang melempar saya, jadikanlah semua yang keluar dari tulang sulbinya orang-orang yang bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah doa Nabi dikabulkan Allah? Ya, 100% orang Taif itu sekarang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Nabi mampu, Nabi sanggup, tapi Nabi mengajarkan kita begitu doanya. Kalau kita dizolimi dia ini orang, asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka. Maksudnya bahasanya lembut.
Mohon maaf, mestinya diucapkan jadi nggak enak, nggak etis diucapkan. Keluarkanlah semua yang keluar dari tulang sulbi mereka, maksudnya anak keturunannya, orang-orang yang mentauhidkan engkau. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Selama di Madinah Nabi hanya 10 tahun. 10 tahun yang diajarkan Nabi itu luar biasa. Lahirlah sahabat-sahabat yang mendakwahkan Islam. Ada seorang sahabat Nabi umurnya 80 tahun ketika dia sampai ke Konstantinopel. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu sampai ke Konstantinopel umur 80 tahun. Ustadz sekarang umurnya berapa? Umur itu masalah rasa, bukan masalah angka. Jadi kalau ada orang merasa dirinya tua, lemah, capek, lesu, baca Abu Ayyub Al-Ansari. 80 tahun masih sanggup dari Madinah ke Konstantinopel. Padahal zaman itu masih naik kuda, naik onta. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz, sampai ke kota Mubagu nih gimana perasaannya? Wow, amazing. Karena kita membandingkannya dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari sampai ke Konstantinopel bukan gagal, hanya tertunda. 700 tahun setelah itu barulah terwujud di tangan seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih yang kemudian berubah Konstantinopel menjadi Istanbul. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan nanti kita berangkat umroh mampir ke Istanbul. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi kita nggak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Masalah hasil itu urusan Allah. Kita urus aja urusan kita. Walaupun umur kita 80 tahun, yang penting bergerak, yang penting melangkah. Fi kulli harakah barakah. Di setiap gerak ada keberkahan. Langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya disuruh melangkah. Adapun hasilnya la haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, Bapak Ibu? Sampai tadi video yang ditunjukkan Ustadz Endri kami dalam perjalanan dengan Habib Salim Al-Jufri tadi, Ustadz Fatih Karim menangis di Instagram saking sedihnya melihat kenyataan yang fenomena sekarang ini tentang kekerasan, tentang pelecehan, macam-macam. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah pendidikan keluarga di rumah. Karena anak-anak kita di rumah. Sekolah itu nomor 2. TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung. Itu nanti di luar. Yang pertama kali di rumah. Kenalkan anak-anak kita dengan para ulama. Sehingga ketika dia besar dia udah tahu, oh ini namanya Habib Salim Syatiri. Oh ini namanya Habib Umar bin Hafiz. Oh itu namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Oh ini namanya guru tua. Oh ini namanya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Oh ini namanya Kiai Talha. Oh ini namanya Abah tua. Oh ini namanya Abah Anom. Oh ini namanya Kiai Zeze. Ustadz kok bisa ingat nama-namanya? Ada gambarnya di sini. Lancar sekali Ustadz nyebut, orang ada gambarnya. Tapi ada yang Ustadz nggak sebut. Ya saya sendiri ada nama saya. Jadi anak-anak kita itu pertama dia tengok dia merasa aneh. Lama-lama dia, oh ini Said Muhammad. Iya, Said Muhammad ini punya anak namanya Said Ahmad. Nah, itu fotonya di sana Said Ahmad memasangkan sorban. Oh itu ada Abah Anom. Oh itu ada Mursyid Tariqat Naqsabandiyah Haqqani. Nah, itu dari Siprus. Bukan dari negara Islam. Justru dari yang minoritas Muslim, Siprus, Yunani sana. Disitulah besarnya Syekh Nazim Haqqani yang diteruskan oleh khalifahnya namanya Syekh Qabbani. Nah, itu gambar beliau. Nah, jadi gambar-gambar ini
untuk mengingatkan kita bahwa anak-anak kita itu dikenalkan setiap hari. Kenapa anak kita kenalnya Michael Jackson? Ya karena foto itu yang dia lihat di kamar bapaknya. Itu yang dia lihat. Akhirnya dia pun mau menjadi Michael Jackson. Kebetulan dia hitam. Kok bisa Michael Jackson putih? Ternyata disuntik pakai pemutih. Makanya banyak orang sekarang mukanya putih, lehernya hitam. Cuma pakai pemutih. Semua pakai pemutih sekarang. Beras pun dicuci pakai pemutih. Akhirnya orang makan beras itu langsung putih. Maksudnya mati langsung. Kenalkan dari rumah. Ternyata guru-guru kalau datang ke rumah ini, dan di rumah ini diadakan membacakan manaqib. Manaqib itu biografi. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cara berzikir itu ada metodenya. Metode itu bahasa Arabnya tariqah. Kebetulan metode itu dipopulerkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan tariqah Qadiriyah. Kebetulan dipopulerkan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dengan tariqah Naqsyabandiyah. Datang Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Sambas dari Sambas, Kalimantan Barat. Dia kombinasikan antara Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Jadilah TKN, Tariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau Naqsyabandiyah itu zikirnya tidak kedengaran, tidak bersuara, tidak berbunyi, sir di dalam hati. Allah, 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 Allah. Itu kok bunyi Pak Ustadz? Saya bunyikan. Aslinya dia nggak bunyi. Di sini aja dalam Allah, Allah, Allah. Sedangkan Qadiriyah itu jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikombinasikan antara yang jahar dengan yang sir. Itulah dia TKN, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, sekarang orang kelahi antara zikir jahar dengan zikir sir. Yang jahar habis sholat, la ilaha illallah. Yang sir marah, wazkur rabbaka fi nafsika. Akhirnya kelahi antara yang jahar dengan yang sir. Yang ketawa, yang nggak zikir. Kenapa mereka kelahi? Gara-gara zikir jahar dan sir. Untung kita nggak zikir, kita nggak kelahi kan? Dulu orang kelahi masalah kunut subuh. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, kelahi. Sekarang sudah nggak kelahi lagi, karena sama-sama kesiangan. Sama-sama nggak sholat subuh. Insya Allah kalau dia ngaji, para habaib, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Fikihnya fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Makanya kalau nggak sanggup baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali 4 jilid kebesaran, ada yang diringkas oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar meringkas Ihya Ulumuddin dalam 1 jilid. Jadi bagi yang sulit, susah, ajarkan yang diringkas oleh Habib Umar. 1 jilid Ihya Ulumuddin. Oh, saya nggak enak ngajar, nggak ada sanadnya Pak Ustadz. Saya mau ke Yaman jauh ketemu Habib Umar. Tinggal cari murid Habib Umar, Habib Salim Al-Jufri. Minta sanad kepada beliau supaya tersambung. Sanad itu apa Pak Ustadz? Ketersambungan ilmu bersilsilah sampai ke guru. Kamu dapat hadis ini dari mana? Dari Imam Bukhari. Ketemu kamu dengan Imam Bukhari? Enggak, saya ketemunya dengan Ustadz Jafri Al-Bukhari. Dengan Imam Bukhari? Enggak ketemu. Imam Bukhari meninggalnya tahun 256, sekarang tahun 1447. Jarak kita dengan Imam Bukhari 1200 tahun. Imam Bukhari ketemu dengan Nabi? Enggak. Imam Bukhari tidak ketemu dengan Nabi. Imam Bukhari orang Bukhara. Kami ziarah ke makam Imam Bukhari. Kabarnya sekarang sudah bisa terbuka, waktu itu renovasi. Di Uzbekistan. Naik pesawat dari Jakarta ke Tashkent. Dari Tashkent naik kereta api sampai ke makam Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dapat hadisnya dari mana? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Imam Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi. Bersilsilah. Kamu dapat hadisnya dari mana? Dari YouTube.
YouTube dari siapa? Dari Google. Google dari siapa? Dari Instagram. Instagram dari siapa? Dari Telegram. Jadi kita alhamdulillah masih berguru. Ini di Kota Mobagu orang ngaji masih berguru. Kenapa Ustadz yakin masih berguru? Karena tadi dikatakan alhamdulillah ada guru kita, Imam Besar Sayyidi Al-Habib. Dari situ saya tahu orang Kota Mobagu masih berguru. Ada gambar-gambarnya. Oh, inilah guru-guru mereka. Kenapa terjadi konflik? Gara-gara mengaji tidak berguru. Kalau gurunya mendatangkan kesejukan, ketenangan, insya Allah. Ngadu ke guru, kata gurunya, sabar. Wasta'inu bis sabri was sholat. Banyak-banyak sabar, banyak-banyak sholat. Terus solusinya apa guru? Ista'inu bis sabri was sholat. Solusinya, innallaha ma'as sabir. Allah bersama orang yang sabar. Ya solusinya apa? Pokoknya solusinya Allah bersama orang yang sabar. Nggak masuk akal. Datang orang ngadu. Gimana nih Pak, KTP kami kok belum selesai, ini STNK, BPKB. Tenang, Bapak Wali Kota bersama kita, Bapak Kapolresta bersama kita, Bapak Dandim bersama kita. Solusinya apa? Selesai itu insya Allah. Kalau bersama Pak Wali Kota aja selesai masalah, apalagi bersama Allah. Allah cuma minta dua. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Solusinya innallaha ma'as sabirin. Hebatnya Allah ngasih solusi dulu baru sebut masalah. Masalah yang akan dihadapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Solusi dulu. Masalah yang akan dihadapi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan katakan orang yang mati fisabilillah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Apalagi masalahnya akan dihadapi. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus, sakit, mati, kuman, bakteri, penyakit. Was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering kerontang. El Nino akan datang. Katanya nanti bulan Agustus akan panas sekali. Buktinya sekarang hujan. Katanya Kota Mobagu panas. Buktinya kita adem ayem. Orang ustadz depan kipas angin. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika mereka ditimpa suatu ujian, qalu, mereka berkata, semua mereka kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendidikan yang pertama, pendidikan keluarga. Memang cantik pohon kaktus. Pohon kaktus di dalam kaleng. Saya tidak bisa ceramah terlalu fokus karena saya melihat piring. Jadi saya teringat makan ini. Apa tadi berikutnya ya? Setelah pendidikan keluarga, pendidikan sekolah. Jangan lupa pendidikan sekolah. Masukkan anak-anak ke sekolah. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Cari ulama, ustadz, habib, kiai, tuan guru yang bisa mendidik anak kita. Walaupun serangan ke pondok pesantren sekarang dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan pendidikan. Kalau kita nggak percaya lagi ke pondok pesantren, lalu kita tarik anak kita, maka musibah yang menimpa lebih berat, lebih dahsyat. Handphone, gadget, sinetron, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, Facebook, nggak tahu saya. Saya masih nitipkan anak saya, keponakan saya ke pondok pesantren. Karena saya nggak ngesanggup ngontrol handphone, TV. Ini saya pergi hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin baru pulang. Siapa yang bisa ngontrol dia? Yang bisa menyelamatkan itu benteng terakhir pondok pesantren. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Masih ada Darul Lughah wa Da'wah Dalwa. Masih ada lagi pondok pesantren yang amanah Lirboyo. Masih ada Gontor Darussalam. Masih ada Tebu Ireng. Kok Ustaz tiba-tiba ingat Tebu Ireng?
Karena ada gambar Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri pondok Tebu Ireng Jombang. Di samping Tebu Ireng masih ada pondok Tambak Beras. Di Tambak Beras masih ada pondok Denanyar. Masih ada pondok Darul Ulum. 4 pondok di Jombang yang besar. Tambak Beras, Denanyar, Darul Ulum, dan Tebu Ireng. Ustaz kok tahu? Saya tiap tahun pulang ke Jombang, mertua saya di Jombang. Masih amanah. Jangan gara-gara satu semut menggigit lalu satu pohon kita bakar. Kita nggak adil. Dulu bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Dengan keadilan itu mendekatkan kita kepada takwa. Kalau ada yang tidak baik, khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Yang jelek-jeleknya jauhkan. Kita selamatkan anak kita. Kalau nggak baik, tarik, titipkan ke pondok pesantren yang aman. Carilah di dunia ini lembaga pendidikan yang bisa menjaga anak kita dari mulai bangun jam 4, ngapal Quran, sholat subuh, murajaah, sarapan, masuk kelas, keluar zuhur berjamaah, masuk kelas sampai asar, tidur siang, olahraga sore, pramuka, selesai itu masih ada joggingnya, selesai itu mandi, bersih-bersih, makan malam, ngulang hafalan Quran, sholat isya, jam tidur 10 malam. Nggak ada lembaga di dunia ini yang bisa ngatur anak kita. Tinggal satu, pondok pesantren. Daftarkan segera. Oh, pondok kita masih kurang Pak Ustadz. Tadi saya di jalan melihat masih banyak tanah kosong. Saya nggak mau setelah pengajian besok tabligh akbar di Kota Mobagu selesai, enggak. Saya mau setelah itu ada efeknya. Assalamualaikum Habib Abdurrahman. Assalamualaikum Habib Salim. Ini kami mau mewakafkan tanah sesuai dengan arahan Ustadz Somad kemarin. Mau buat pesantren. Tanah siapa? Nggak tahu. Nggak bisa. Wakafkanlah. Saya wakafkan tanah tetangga saya Pak Ustadz. Kalau bisa jangan cuma wakaf tanah. 2 hektar tanah, 2 hektar kelapa. Supaya hasil dari kelapanya ini untuk biaya operasional. Syukur-syukur bisa mewakafkan tanah sekaligus bangunannya. Ustadz, Habib, ini tanah, ini 2 hektar kelapa untuk biaya operasional, ini gedung asrama, ini gedung kelas, ini kantor. Silakan pakai. Begitu. Jangan kasih tanah kosong. Kenapa Ustadz ngomong begitu? Karena saya banyak dikasih tanah kosong. Pas dicek ke kantor BPN, tanah bermasalah. Pak Haji, kenapa ngasih saya tanah bermasalah? Karena bermasalah itulah maka saya wakafkan Pak Ustadz. Nah, ini ternyata yang dapat PHP ini, Ustadz pun dapat PHP juga. Pemberi harapan palsu. Jadi kemarin sebelum kemari saya memberi kuliah umum di PTIK, Perguruan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Limited hanya sekitar 200-an. Apa kata Bapak Brigjen Pol Riki? Ini Pak Ustadz, tanah paling strategis di Jakarta. Lebih kurang 7 sekian hektar. Ini dihibahkan Bapak Profesor Anu, itu yang ada patung setengah badannya. Beliaulah yang menghibahkan tanah ini, tapi dengan syarat untuk lembaga pendidikan cerdas. Dia hibahkan tanah paling strategis di pusat kota Jakarta, tapi dengan catatan untuk pendidikan. Kenapa untuk pendidikan? Karena dia tahu kalau orang terdidik dengan baik menjadi amal jariah, mengalir setelah mati. Al-Qayyis, orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, orang yang menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal apa yang akan dia dapat amal jariah setelah kematian. Menjadi Kapolsek, Kapolres, Kapolda. Kira-kira berapa tempat selama tugas? Kira-kira bisa nggak di tempat tugas ini mendirikan pondok pesantren? Sangat bisa. Cari tanah yang bermasalah. Hilangkan masalahnya. Wakafkan. Sangat bisa. Di mana bumi dipijak, di situ pesantren tegak. Dan kita tidak mengganggu orang lain.
Dengan adanya pesantren, apakah saudara-saudara kita yang non-muslim terganggu? Enggak. Kita tidak mengganggu orang. Dengan adanya pesantren, maka beban TNI Polri ringan. Kalau dihitung menurut jumlah TNI Polri dengan jumlah masyarakat di Indonesia kurang kalau dibandingkan negara di Eropa dan Amerika. Kalau mau diangkat Polri, polisi, dan tentara yang baru, nggak cukup APBN. Apalagi kita sekarang efisiensi. Ditambah lagi dolar naik. Nggak cukup uang negara. Maka dengan adanya pondok pesantren, anak menjadi baik. Ustadz dari tadi ngomong pesantren ini kenapa? Yang memerdekakan Indonesia ini adalah masyarakat bersama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kenapa orang berani mati? Kenapa orang bisa berani mati? Karena keluar resolusi jihad. Yang mengeluarkan resolusi jihad itu siapa? Itu orangnya. Yang gambarnya di samping Abah Guru Skupu. Dia mengeluarkan resolusi jihad, diberikan kepada Panglima TNI, bahwa setiap orang yang mati membunuh Belanda mati syahid. Kalau dia mati syahid tidak merasakan sakratul maut, dan kalau dia masuk kubur dia tidak kena azab kubur, dan dia tidak kena hisab, langsung masuk surga. Berteriaklah seluruh orang setelah keluar resolusi jihad. Takbir! Allahu Akbar. Akhirnya Belanda lari pontang-panting ke Amsterdam. Kalau nggak ada resolusi jihad, orang nggak berani perang. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu ganas, Islam itu keras. Kalau nggak keras nggak merdeka kita. Kerasnya ke siapa? Ke Belanda. Kalau sesama kita, Islam itu bukan ekstrim, es krim, lembut dan manis. Tapi kalau kepada Belanda, kepada Jepang, kepada komunis, kepada penjajah, dia keras. Prinsipnya, ish kariman, au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Lebih baik mati tulang putih ditelan tanah daripada hidup di atas tanah kalau terjajah. Makanya di dalam mukaddimah preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu, coba ingat hari Senin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nggak ada dikatakan atas berkat perjuangan pahlawan. Enggak. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Kenapa? Karena dengan rahmat Allah itulah kita berani pekikan teriakan merdeka. Kapan Indonesia ini merdeka? Datanglah Sukarni menemui Soekarno. Pak, kita proklamasi tanggal 19 aja ya. Kita proklamasi tanggal 18 ya. Kata Bung Karno, enggak. Kita proklamasi besok, tanggal 17. Kenapa mesti tanggal 17, Pak? Karena 17. Presiden Soekarno ini percaya pada angka-angka. 17 Al-Quran diturunkan. Al-Quran turunkan tanggal 27. Menurut sebagian mazhab Syafi'i, lihat tafsir Ibnu Katsir. Faqala ba'du Syafi'iyah 17. Dan 17 rakaat sholat. Dia mau ngambil malam 17 Lailatul Qadar. Dia percaya pada angka keramat. Dan Indonesia ini dipakai kemerdekaannya adalah bulan mulia, bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan Ramadan. Makanya kita merdeka itu kalau mau memperingati semestinya diperingati pada bulan Ramadan. Tapi saya kurang setuju kalau diperingati bulan Ramadan. Kenapa? Susah kita panjat pinang. Enggak apa-apa 17 Agustus 45 diperingati, tapi di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 9 Ramadan. Ingatlah, kenapa? Karena yang menggerek benderanya orang yang berpuasa, yang membacakan proklamasi. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu dekat dengan Allah. Orang yang berpuasa itu nggak takut mati. Orang yang berpuasa itu sangat ikhlas tulus. Jadi kalau mau merasakan kapan kemerdekaan Indonesia, merasakan yang dirasakan Bung Karno Hatta, merasakan yang dirasakan perjuangan, coba nanti adakan upacara 17 Agustus pas tepat bulan suci Ramadan. Kapan bertepatannya Pak Ustadz? Cek sendiri di Google.
Kapan kira-kira nanti bertepatan 17 Agustus itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi kemerdekaan kita itu dengan bambu runcing, betul. Merah darah, putih tulang, merah putih, betul. Tapi kalau tidak ada nilai-nilai keimanan di dalamnya, itulah yang ditanamkan kepada anak kita di pondok pesantren. Jadi kalau ada orang mengatakan pesantren itu radikal, memang radikal dia. Kalau nggak radikal, nggak merdeka kita. Makanya kalau dengar ceramah Ustaz Somad itu, jangan potong yang 1 menit. Coba dengar yang dari awal tadi. Dari awal tadi nggak ada. Ini mulai agak panasnya ini, udah agak-agak mau ke ujung ini. Nah, itu dia. Pertama, pendidikan keluarga di rumah. Yang kedua adalah pendidikan pesantren. Habis dia pesantren, terserah dia mau kemana. Jangan paksa anak jadi ustadz kalau dia nggak mau jadi ustadz. Anak saya sendiri nggak saya paksa jadi ustadz. Saya hanya penting pendidikan dia di rumah, TK, SD. Habis itu SMP, SMA, mondok. Setelah itu terserah mau kemana. Hazik, kalau nanti di Yaman, di Ahqaf, di Darul Mustafa, itu di sana perempuannya pakai cadar. Kalau di Mesir, itu perempuannya nggak pakai cadar. Hazik mau kemana? Mau ke Yaman apa ke Mesir? Ke Mesir aja lah, Bah. Berarti normal. Berarti tertarik dia nengok perempuan. Tapi saya nggak paksa dia mau jadi ustadz, nggak. Kalau dia nggak mau, aku mau jadi pengacara, aku mau jadi SHMH. Kalau ternyata dia pulang saya dari sini, saya tanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter mata, katanya. Ya nggak apa-apa, berarti dapat 2. Dokter mata dapat, wali kota dapat. Terserah mau jadi apa. Mau jadi dokter mata, duitnya dapat, dan duitnya untuk buat pesantren. Mau jadi wali kota, ya mumpung tanda tangan masih laku, pakai. Bebaskan tanah-tanah, bangun pondok pesantren, sekolah. Saya nggak mau lah anak saya di pesantren. Oke, nggak usah bangun pesantren. Apa namanya? Islamic Boarding School. Karena orang sekarang pakai Inggris nih keren. Sama juga. Kau sarapan apa tadi pagi? Ayam goreng. Kamu? Fried chicken. Padahal sama, kualinya sama, minyaknya sama. Cuman harga beda karena pakai Inggris. Nah, jadi kita ikuti aja. Oh, ini di kota mau bagus, orang nggak mau pisah sama anaknya, Pak Ustadz. Oke, nggak usah buat boarding, full day. Masuk pagi, pulang sore. Namanya full day. Pagi mau masuk kantor, masukkan anak. Anaknya di mana sekarang? Full day Islamic Center. Oh, bagus. Sore pulang dari kantor jam 5, mampir jemput anak. Kalau anak dari pagi sudah sore belajar baca Quran, ngapal matematika, fisika, biologi, habis itu dia sudah pulang udah ngantuk. Nggak main handphone lagi. Jangan ada PR lagi. Karena dia udah ngantuk. Pulang sholat maghrib, makan sholat isya. Bismika Allahumma ahya wa amut, tidur. Bagus anak-anak full day itu bagus. Karena kalau anak enggak tenaga, anak ini sedang bertenaga. Kalau dia tidak dihabiskan, diperas di sekolah, nanti dia pulang akan main gadget, main handphone. Kasih dia setoran. Besok setoran amma yatasa'alu. Maka dia sendiri akan tinggalkan handphone karena dia sibuk dengan hafalannya. Nah, ini pendidikan. Di rumah, di sekolah, habis itu terserah apapun cita-citamu. Saya mau jadi polisi, silakan. Saya mau jadi TNI, silakan. Saya bingung Pak Ustadz, anak saya ini mau jadi apa? Biasanya dari kecil udah kelihatan itu. Anak saya ini suka mandi terus di laut, angkatan laut. Anak saya ini main layang-layang, angkatan udara. Anak saya ini kemana-mana bawa martil, hakim konstitusi. Nah, itu. Bawa jarum suntik, dokter. Tapi dia nggak bisa matematika, pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Nah, jadi doa kita ini juga luar biasa. Pendidikan di rumah, masukkan ke pesantren Islamic Boarding School full day. Cita-citanya arahkan. Cita-citanya arahkan. Kamu mau jadi apapun, yang penting jabatanmu itu bisa menolong agama Allah. Saya mau jadi bisnismen, saya mau punya ruko, saya mau jadi orang kaya, silakan.
tapi menolong agama Allah. In tansurullah, kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu, wa yutsabbits aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu. Itulah harapan kita. Adapun kita ini, ya kita nggak tahu entah kapan kita akan kembali menghadap Allah. Tapi anak-anak yang kita didik hari ini, itulah yang akan meneruskan perjuangan ini, insya Allah. Para habaib dipukul ombak, dihempas gelombang, bisa mereka sampai ke wilayah timur Indonesia, sampai ke Tidore, Ternate, sampai ke Raja Ampat, bahkan sampai ke Timor Leste. Bisa mereka berdakwah ke sana. Padahal waktu itu belum naik pesawat. Apa yang membuat cita-cita? Mereka ingin mengamalkan hadis Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Ustaz Abdul Somad hari ini bukan berdakwah, karena dakwah itu mengeluarkan orang dari kekufuran kepada keislaman. Ustaz Abdul Somad hari ini hanya ngajar. Orang sudah ngumpul semua, sudah beriman, barulah Ustaz Somad datang mengajarkan 1, 2, 3 hadis. Mereka dulu berhadapan bukan dengan orang beriman, tapi dengan kelembutannya. Faqih Muqaddam mematahkan pedangnya, akhirnya berdakwah dengan syairnya, dengan lisannya, dengan kelembutan hatinya. Akhirnya orang kalau sudah disentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maka begitu hatinya tersentuh, dia akan bersyahadat. Kalau nggak percaya, tanya sama Pak Wali. Begitu disentuh hatinya, langsung nyoblos di TPS. Jadi manusia ini, dia punya hati, dia punya pikiran, dia punya rasa, maka disentuh hatinya, disentuh rasanya, akhirnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita, masyarakat kita, semua masyarakat yang kembali ke jalan Allah menjadi orang yang baik, insyaallah. Tadi saya mulai jam 8.15, sekarang sudah jam 9:10. Hah? Ada yang mau bertanya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka sesi tanya jawab. Saya seorang mualaf. Banyak kali Pak Ustadz, saya sering bermimpi makan makanan haram yang dulu saya konsumsi. Umur saya sudah 40 lebih. Yang saya khawatirkan, umur tidak ada yang tahu Ustaz. Yang saya khawatirkan, jika tiba-tiba kloter saya sudah ada, apa itu dosa? Banyak kali saya mimpi begitu Ustaz. Sedangkan itu kan makanan haram. Apa itu termasuk dosa? Mimpi itu 3. Yang pertama, mimpi yang datang dari malaikat, namanya ilham. Contohnya yang dialami oleh, kalau datang ke Nabi namanya wahyu, kalau datang ke manusia biasa namanya ilham. Yang kedua adalah mimpi yang datang dari setan, namanya waswasah. Karena setan mau menimbulkan waswas, bisikan-bisikan, kebimbangan, kekacauan, kegalauan dalam hati. Yang ketiga adalah mimpi akibat pikiran di waktu siang yang tidak selesai. Namanya adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Jadi kalau dia mendatangkan ketakutan, kecemasan yang tidak perlu dicemaskan, itu perbuatan setan. Perbuatan setan ini 2. Pertama, merasa kita sudah beramal, padahal itu bukan amal, itu kerja setan. Hai Somad, kau sudah beramal, amal kau banyak. Itu kerja setan. Yang kedua, merasa salah padahal tidak salah. Makan makanan haram itu salah. Tapi kalau dalam mimpi, mimpi itu di luar kendali kita, bukan kuasa kita. Lalu setan mau membuat kita merasa bersalah. Kalau kita mimpi yang tidak baik, apa yang bisa kita lakukan di waktu malam?
kita bangun, kita baca ta'awuz, meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ta'awuz yang paling pendek, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca kul a'udzubil falaq, kul a'udzubirabbin nas, 11 ayat penangkal sihir, ditiupkan ke telapak tangan. Ditiupkan ke telapak tangan, baca, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang ragu-ragu dikuatkan. Kalau ibu belum ngaji, ngaji dengan Habib. Datang ke majelis manaqiban, datang ke majelis ilmu. Tadi kami mampir lewat masjid kita besar. Datang ke Habib imam besar, ngaji. Jangan sampai nggak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Jadi yang merusak hati kita, yang mengacaukan pikiran kita dihilangkan dengan zikir, dengan amal soleh. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Bagaimana cara Allah menenangkan hati kita? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Orang yang masuk Islam maka dia dimulai dari nol. Ibu, catatan amal ibu dimulai dari nol, bersih sebersih-bersih. Maka gangguan-gangguan yang seperti itu jangan sampai merusak hati dan pikiran ibu. Mudah-mudahan ibu istiqomah, ibu ngaji, ibu zikir, beramal soleh. Mudah-mudahan janji Allah, innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, setelah itu dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat menenangkan hatinya. Dan pada saat dia akan mati nanti datang 3 bisikan. Yang pertama, alla takhafu, jangan kau takut. Yang kedua, wala tahzanu, jangan kau sedih. Yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu, saya dan kita semua diberikan Allah istiqamah dan mati husnul khatimah. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Silakan penanya kedua. Saya ke bapak-bapak. Oke, saya ke Kepala Kantor Kementerian Agama. Minta tolong bantu. Terima kasih atas kesempatan Tuan Guru Kamaludin Nomanto, Kepala Kantor Kementerian Agama. Jadi tadi Ustadz banyak menasehati tentang pendidikan di madrasah. Untuk kami di Kota Mobagu ini Ustadz, kalau rasio pesantren dengan sekolah umum itu kurang lebih 1:20. Artinya lebih banyak anak-anak kita bersekolah di sekolah umum ketimbang di pesantren. Kira-kira nasihat apa untuk kami para orang tua dan guru-guru, apalagi sekarang AI sangat kencang menghampiri anak-anak kita. Harapannya ke depan kita ingin memperbudak AI, tetapi malah AI yang memperbudak anak-anak kita. Jadi mohon nasihatnya Tuan Guru. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Dalam bahasa adat, syukur mu'anto atas jawaban Tuan Guru. Syukur mu'anto. Ini Kota Mobagu ini, izin Pak Wali, Kota Mobagu Ustadz, ini indeks kebahagiaan nomor 1 di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi masyarakat Kota Mobagu ini masyarakat paling bahagia. Ustadz, terima kasih sudah datang dengan segala rahmat di Kota Mobagu. Sekali lagi syukur mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mobagu. Ternyata perbandingan sekolah agama dengan umum 1:20. Dulu di salah satu kabupaten di Riau, saya mengusulkan supaya dimasukkan 5 pelajaran agama di sekolah umum. Segala ini ada solusinya. Kita duduk bersama, ada 3 unsur. Pertama, alim ulama. Yang kedua, orang-orang kaya, bisnismen. Yang ketiga adalah tokoh masyarakat, ulil amri. Kalau kita yang 3 ini bisa duduk bersama, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Anak-anak kita ini mau kita apakan. Nah, jadi Bapak Wali, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kapolres, Bapak Dandim,
Bapak TNI Polri yang punya kekuasaan duduk. Kemudian para habaib, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, Andre Guruta, alim ulama. Kemudian bisnismen, zakatnya, wakafnya, infaknya, sedekahnya. Nah, kalau duduk tiga bersama ini, yang kita selamatkan itu adalah amal jariah. Terlepas dari ormas, terlepas dari aliran, kita semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya bagian iklannya. Kirimkan aja teksnya ke Habib Salim Al-Jufri, nanti kami kirimkan videonya. Mau sekolah tahfiz Quran, mau rumah Quran, mau madrasah, Bapak Ibu dimanapun berada yang ada di Kota Mubagu, daftarkan segera anak-anak Anda ke sekolah pondok pesantren ini sebelum tanggal berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saya bagian iklannya, nanti diposting di Instagram Ustaz Abdul Somad. Yang belum follow, tolong follow. Demikian Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Baik, terima kasih Tuan Guru. Tadi dari ibu-ibu sudah mewakili bapak-bapak sudah. Sekarang saya pindah ke generasi muda, supaya terbagi rata semuanya ini. Baik, karena tadi saya lihat sudah mengangkat tangan dari tadi ini, supaya semua merata ini. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarafna bihudurikum fi biladina al-mubarak. Syekhana Abdul Samad. Jazakumullah. Ahsanallah ilaik. Ana mustaqim. Wahai saya salah satu pengajar di pondok pesantren yang ada di Kota Mubagu. Ihdinas siratal mustaqim. Ustaz, yang saya mau pertanyakan, qara'na katsir min kalaminal ulama, yakni nakunul khalis, lakin bagaimana caranya kita sebagai orang mukmin yang beriman betul-betul iman kepada Rasulullah SAW Allahumma shalli ala sayyidina. menjadi orang yang betul-betul hatinya kita ini bersih, hati kita ini ikhlas untuk apa-apa untuk Rasul SAW. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu merasa amal saya ini nggak ada lagi. Ceramah saya ini udah nggak ada lagi pahalanya karena sudah diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Selalu begitu. Setiap mau tidur malam, kalau matilah aku, lalu berjumpa sama Rasulullah. Kata Rasulullah, Abdul Somad, kau udah nggak ada lagi pahalamu karena baliho kau di mana-mana, video kau di mana-mana, kau dipuji-puji orang, kau disanjung-sanjung orang, udah hilang semua pahala. Tapi saya nggak putus asa. Saya masih berharap ada orang-orang yang tulus ikhlas yang mendoakan saya. Ada orang yang saya yakin pasti orang-orang bahagia di Kota Mubagu ini banyak mendoakan saya. Ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad ke Kota Mubagu ini. Setelah itu mau mati dia matilah dia. Artinya dalam diri saya tetap ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa hilang amal, tapi juga ada harapan. Makanya kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kita mendekat dengan Allah itu seperti burung yang terbang dengan dua sayap. Satu sayapnya khauf, takut. Al-khaufu minal jalil. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, takut kepada Allah, takut dah nggak ada lagi nilai pahala sholatku ini. Tapi di satu sisi ada sayap roja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi apa yang dialami Ustadz Mustaqim, sedang Ustadz yang udah sampai pada level ihdinas siratal mustaqim aja begitu, apalagi yang baru level pada Allahus Somad. Nah, jadi kita ini mesti ada selalu itu Ustadz Mustaqim. Selalu di dalam dirinya ada takut, takut nggak ada pahalanya, takut riya, takut sum'ah, takut. Sehingga kalau ketakutan itu menguasai hati kita nggak takut lagi ke yang lain. Habiskan ketakutan itu untuk Allah, sehingga tak tersisa lagi untuk makhluk. Tapi kan ngomong aja yang enak itu. Kalau mengamalkannya agak ngeri-ngeri sedap juga itu. Ya, jadi saya pun sama dengan Ustadz Mustaqim, merasa cemas. Lalu apalah yang Ustadz lakukan? Saya membuat sekolah TK, SD, SMP, aliyah
Sekarang jumlah santrinya 590 dari tahun 2021 sampai sekarang. Yang paling tinggi anak aliyah kelas 2, ini mau naik kelas 3. Sekarang saya sedang ngurus sekolah tinggi, namanya Institut Az-Zahra. Mohon doa supaya cepat keluar izinnya, supaya anak-anak ini nanti nggak keluar, karena kalau keluar takut hafalannya hilang. Jadi supaya dia kalaupun keluar dia udah selesai S1. Saya mau setelah dia selesai S1, saya mau dia buat sekolah. Paling rendah dia buat TK. Pulang dia ke rumah, ada kecil tempat di rumahnya, dia buat TK. Saya ajarkan bagaimana cara ngurus izinnya. Paling nggak dia ngajar. Maka diajarkan dia cara tahfiz Quran. 3 tahun pertama tahfiz. Nanti masuk tahun keempat dia baca kitab. Akidahnya Aqidatul Awam. Syarahnya Jala'ul Afham, Sayyid Muhammad bin Alawi. Kemudian fikihnya Matan Taqrib, syarahnya Fathul Qarib. Kemudian tasawufnya Ihya Ulumuddin, ringkasannya Habib Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Diajarkan itu. Diajarkan Ratib Al-Haddad untuk zikir harian, Ratib Al-Attas. Ini semua supaya mereka, yang saya harapkan itulah cuman supaya anak-anak ini nanti jadi guru, dia punya murid, menjadi amal jariah. Senantiasa dalam hati kita takut. Lalu kemudian anak-anak ngajar ngaji malam. Kemudian duit YouTube ini direkam ceramah saya ini masuk ke YouTube. 1 bulan duitnya dapat lebih kurang 120 juta. Semuanya untuk beli beras, beli minyak, beli gula, gaji guru, bayar listrik, bayar air. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong subscribe, share, and comment. Tetap rasa cemas itu tetap ada, Ustaz Mustaqim. Cemas nanti Rasulullah bilang saya nggak ikhlas, dan cemas datang petugas pajak. 2 kali kena, udahlah duitnya nggak kita ambil, ditagihnya pula pajaknya lagi. Gitu. Itu kenapa sering saya ulang-ulang, biar supaya petugas pajak itu jangan lagi nagih ke saya. Kapanlah cemas kita ini hilang? Cemas kita ini hilang setelah kita mati dan melihat. Orang-orang yang beriman itu yang paling dia inginkan itu mati, Ustaz Mustaqim. Kenapa? Karena kalau mati dia ketemu Rasulullah. Karena kalau dia mati dia ketemu Allah. Puncak cita-cita orang beriman itu adalah mati. Makanya kalau ada orang nakut-nakuti kita mati, kalau kita memang ingin mati. Kita ini memang mau mati. Kematian itulah yang paling kita rindukan. Tapi jangan mati konyol. Saya nggak mau setelah pulang dari sini nggak pakai helm. Pas ditanya kenapa nggak mau pakai helm, saya mau mati. Ya, itu namanya mati konyol. Kita mau mati dan kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layak nggak kita ini dengan Nabi? Sahabat aja memeluk Nabi. Sahabat yang hidup sama Nabi memeluk Nabi. Nabi tanya, kenapa kau peluk aku? Kata dia, aku nggak layak denganmu nanti di akhirat. Maka sebelum di akhirat aku peluk engkau duluan di dunia. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sahabat yang perang dengan Nabi, yang hidup dengan Nabi aja nggak yakin kalau dia cinta betul tulus. Apalagi kita yang nggak pernah ketemu sama Nabi. Bahkan kita diajak orang, aku rindu, jumpa aja enggak. Tapi saya tetap rindu dengan Nabi. Saya tetap nangis kalau ingat Nabi. Makanya ceramah yang saya hindari 2. Jangan ceramah tentang ibu, jangan ceramah tentang Nabi. Karena nggak bisa saya tahan. Saya nggak mau ceramah yang nangis-nangis itu. Saya mau ceramah itu yang ketawa-ketawa aja. Kenapa? Karena masyarakat kita lagi sedih. Sedih dolar naik, sedih solar naik. Kita bawa lagi dia nangis. Dia mau bahagia. Dia mau bahagia. Kita bahagiakan dia. Terus kalau saya nangis, siapa yang ceramah? Jadi Ustaz Mustaqim, kekhawatiran Ustaz Mustaqim, kekhawatiran saya juga.
Saya hanya melakukan usaha-usaha itu untuk menghibur diri saya. Bahwa nanti di akhirat ternyata cinta saya palsu. Kau bohong Abdul Somad. Kau hanya ingin dipuji. Kau hanya melakukan itu karena kau ingin dimuliakan orang. Kau hanya ingin tangan kau dicium orang. Kau hanya ingin supaya kau disanjung-sanjung orang. Kau hanya ingin supaya kau punya banyak follower, viewer. Kuserahkan dirimu padamu ya Allah. Kuserahkan dirimu padamu ya Rasulullah. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak ada apa-apa. Inilah diri aku. Dengan banyak dosa. Dengan banyak silap. Dengan banyak salah. Nggak ada yang bisa lagi saya lakukan. Hanya itu saja. Demikian Ustaz Mustaqim. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua insyaAllah. Demikian. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.